Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah studi Al-Quran Ustazah Siti Aminah MPD dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, serta tidak lupa pula sahabat online yang berbahagia. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sedikit ilmu tentang metode pengajaran dalam Al-Quran, di mana dalam bahasa Arab metode sendiri disebut sebagai thariqah, yang artinya jalan, cara, sistem, atau ketertiban dalam mengerjakan sesuatu. Sedangkan menurut istilah ialah suatu sistem atau cara yang mengatur suatu cita-cita. Oleh karena itu, metode di sini diartikan secara luas karena mengajar adalah salah satu bentuk upaya mendidik. Maka metode yang dimaksud di sini mencakup juga metode mengajar. Sebagaimana dalam beberapa ayat Al-Quran, metode memiliki kaitan yang amat luas. Thariqah atau metode yang digunakan tersebut terkadang di dalam Al-Quran dilihat dari segi objeknya, sifatnya, fungsinya, akibatnya, dan sebagainya. Hal ini berarti di dalam Al-Quran terdapat perhatian yang sangat luar biasa tingginya, akan tetapi dalam hal ini Al-Quran tidak menunjukkan arti dari metode pendidikan secara tersurat, melainkan secara tersirat. Hal ini karena memang Al-Quran bukan ilmu pengetahuan tentang metode, dan pemahaman sangat dituntut dalam menemukan pengertian yang bermacam-macam. Beberapa metode pendidikan Islam yang terdapat dalam Al-Quran, yakni antara lain: yang pertama, metode suri tauladan; yang kedua, metode kisah-kisah; dan yang ketiga, metode nasihat Al-Quran. Yang pertama, metode suri tauladan. Metode suri tauladan di dalam mendidik adalah teknik pendidikan yang paling baik untuk diterapkan, mengingat metode inilah yang digunakan secara terus-menerus berkelanjutan dalam setiap ruang dan waktu, yang dimana juga terdapat dalam surah Al-Ma'idah ayat 67. Secara tersirat, ayat ini memerintahkan kepada umat manusia untuk meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku utusan Allah Subhanahu wa taala, yang setiap perbuatannya mendapat bimbingan darinya. Bahkan secara terang Allah menegaskan bahwa di dalam diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik. Hal ini menandakan bahwa dalam dunia pendidikan seorang figur yang baik harus ada. Dalam hal ini tentunya seorang guru harus memiliki figur yang baik, yang mana bisa dicontoh oleh murid atau anak didiknya. Yang kedua, metode kisah-kisah atau bercerita. Di dalam Al-Quran selain terdapat nama suatu surah, yaitu surah Al-Qasas, yang berarti cerita-cerita atau kisah-kisah, juga kata kisah tersebut diulang pada ayat-ayat yang lainnya. Kisah-kisah sebagai metode pendidikan ternyata memiliki daya tarik yang dapat menyentuh perasaan. Islam menyadari sifat alamiah tersebut dan menyadari pengaruhnya yang sangat besar. Sebagai contoh, dalam surah Al-An'am ayat 79 sampai 83. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا
وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناه إبراهيم على قومه ترفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم Sadaqallahul Azim. Dalam ayat tersebut Allah memberi teguran kepada kaum Nabi Ibrahim. Pembelajaran yang dapat diambil dari kisah kaum Nabi Ibrahim adalah sebagai berikut. Yang pertama, tetap bersabar dan berusaha dalam menyebarkan kebaikan. Yang kedua, mengasah kemampuan untuk berpikir kritis. Yang ketiga, Allah akan memberikan pertolongan bagi yang bertawakal. Yang keempat, berusaha untuk selalu berprasangka baik kepada Allah. Dan yang kelima, jangan lupa untuk selalu berbagi rezeki kepada sesama. Cerita ataupun kisah seperti di atas bila dijadikan contoh dari teknik pendidikan Allah menggunakan berbagai cerita sejarah faktual yang menampilkan suatu tokoh kehidupan manusia yang dimaksudkan agar manusia bisa berpikir dan mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Dan masih banyak lagi kisah Nabi yang dapat kita jadikan sebagai pembelajaran. Dari kisah yang dapat diangkat menjadi metode pengajaran dalam pendidikan Islam. Pendidik dapat menggali hikmah di balik kisah tersebut dan menyampaikannya kepada peserta didik. Dan dari kisah tadi adalah sebagai contoh metode pendidikan Allah melalui kisah Al-Quran dalam aspek keimanan dan akhlak. Yang ketiga, yakni metode nasihat Al-Quran. Metode nasihat Al-Quran juga menggunakan kalimat-kalimat yang menyentuh hati untuk mengarahkan manusia kepada ide yang dikehendakinya. Hal yang demikian kemudian dikenal dengan nasihat. Akan tetapi, nasihat yang disampaikannya selalu disertai dengan panutan atau teladan si pemberi atau penyampai nasihat. Di antara ayat-ayat tersebut ada yang berkaitan dengan nasihat para nabi terhadap kaumnya. Sebagaimana Nabi Ibrahim pun menasihati kaumnya dalam surah Al-An'am ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. Yang artinya, dan dia dibantah oleh kaumnya, dia berkata, apakah kamu hendak membantah tentang Allah? Padahal sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadaku, dan aku tidak takut kepada malapetaka dari sesembahan-sesembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali dikala Tuhanku menghendaki sesuatu dari malapetaka itu. Pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu, maka apakah kamu tidak dapat mengambil pelajaran? Nasihat juga menunjukkan perbedaan antara yang memberi nasihat dengan yang dinasihati. Yang menasihati berada pada posisi yang lebih tinggi, lebih-lebih bila nasihat tersebut datang dari orang yang tidak disukai, maka tidak akan banyak artinya. Berbeda bila nasihat tersebut diberikan oleh orang yang disukai secara objektif, mereka justru meminta nasihat atau lebih senang dinasihati. Dan tampaknya nasihat harus lebih dahulu didasarkan
kepada kepribadian pemberi nasihat. Secara tegas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk senantiasa saling menasihati pada kebenaran dengan penuh kesabaran, sebagaimana tercantum dalam surah Al-Asr ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Dari uraian di atas sudah jelas bahwa Al-Quran secara eksplisit menggunakan nasihat sebagai salah satu cara untuk menyampaikan suatu ajaran. Karenanya, sebagai metode pengajaran ini, nasihat dapat dilakukan. Oleh karena itu, Al-Quran sebagai sumber utama pedoman manusia dalam segala tingkah laku tidak akan pernah habis bila digali isinya. Demikian juga mengenai masalah metode pendidikan Islam masih bisa dikembangkan lebih lanjut. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pendidikan Islam atau tarbiyah Islamiyah, masalah metode mendapat perhatian yang sangat besar. Al-Quran dan hadis sebagai sumbangan ajaran Islam berisi prinsip-prinsip dan petunjuk-petunjuk yang dapat difahami dan diinterpretasikan menjadi konsep metode yang bisa diterapkan. Bang Abdul pergi ke Mekah, sekian dari saya, semoga berkah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.